Mau orang berpangkat, mau orang punya jabatan, mau orang pengusaha besar, kalau dia belum tentu bisa mau duduk di majelis. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis itu cuma pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk di majelis tergerak hatinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beruntung ialah orang yang duduk bersama orang yang beruntung. Jangan pernah malu duduk di majelis, mau jauh mau dekat samperin. Yang diambil apa? Keberkahannya. Minta keberkahan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin BP? Ya, Bro. Izin satu. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryagil akhyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-atyar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita bersama ada Habib Ridho bin Fuad Al-Ghadri PhD. Ini guru kita Masya Allah, gelarnya sampai S3 Alhamdulillah. Ada juga guru kita dari Hadramaut, lulusan Hadramaut, Ustaz Saiful. Kita doain guru-guru kita, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu badannya, Allah berkahi setiap urusannya, Allah kabulkan segala hajat keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus semua yang jamaah yang hadir di sini, alhamdulillah nih hari pembukaan setelah sekian lamanya, kurang lebih setengah tahun nih libur majelis. Alhamdulillah ini baru buka lagi, doain nih majelis semoga bertambah maju, baik dan berkah. Sedikit yang ingin saya sampaikan, saya nggak panjang kali lebar karena masih ada guru saya juga di sini, Ustaz Saiful. Beruntungnya orang itu duduk sama orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung dia yang mau duduk di majelis biasanya. Kenapa? Mau orang berpangkat, mau orang punya jabatan, mau orang pengusaha besar, kalau dia belum tentu bisa mau duduk di majelis. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis itu cuma pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk di majelis tergerak hatinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beruntung ialah orang yang duduk bersama orang yang beruntung. Jangan pernah malu duduk di majelis, mau jauh mau dekat samperin. Yang diambil apa? Keberkahannya. Minta keberkahan sama Allah. Dan kalau duduk di majelis jangan minta macam-macam. Biar masuk ilmunya, jangan minta macam ya saya datang ke majelis biar terkenal kayak itu Habib. Biar kayak ilmunya kayak itu Habib bisa ngajar semua orang-orang. Jangan. Tapi datang ke majelis, ya Allah tutupi aib guruku. Agar apa yang disampaikan? Yang disampaikan sama guru kalian masuk ke hati kalian, masuk ke otak kalian. Kalau ada kebencian sedikit saja, sekecil biji jagung saja terhadap guru, kalian dengar masuk kanan, nggak akan keterima di otak, nggak akan keterima di hati, keluar lagi ke kiri, nggak ada manfaatnya. Makanya kalau berdoa setiap datang ke majelis, ya Allah tutupi aib guruku. Agar apa? Tidak ada kebencian sedikit pun terhadap guru kita. Nikmati dalam majelis. Jangan pilih-pilih. Oh majelis ini Habibnya itu, oh majelis ini Habibnya itu. Datang majelis apapun majelisnya, siapapun gurunya, datangin tuh majelis. Kenapa? Menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Mau besar, mau kecil, mau muda, mau tua, hukumnya sama, wajib menuntut ilmu. Apapun itu gelarnya. Sekalipun yang sudah profesor, dia pun masih harus belajar. Jadi jangan pernah pilih-pilih. Kalau mau belajar, belajar. Jangan berharap lebih. Kita belajar cari ilmu. Supaya apa? Kepake dunia akhirat. Ini alhamdulillah ada guru kita nanti buka kitab. Ana nggak panjang lebar. Intinya, jadilah orang yang baik, punya adab, punya akhlak. Kenapa saya minta jadi orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi banyak manusia. Ente berguna bagi banyak manusia, bagi banyak teman-teman ente, keluarga ente.
Gak bisa jadi orang berguna. Berdoa, ya Allah perbaiki itu dia orang. Gak bisa berdoa, mati aja. Ketimbang doa kok susah. Ada kisah, waktu itu ada keledai, ada bapak, ada anak. Ini keledainya digiring, apa bahasanya tuh, diikat, ditarik. Hah? Di apa? Di gembala ya. Terus ada orang lewat. Dia ngomong begini, itu berbodoh itu dia. Bapak sama anak orang bodoh, kok punya keledai nggak dinaikin keledainya. Akhirnya nih anak naik ke keledai. Orang lewat lagi. Apa orang bilang? Oh, ini anak durhaka sama bapaknya ini. Masa bapaknya suruh giring dia di atas? Akhirnya tukeran posisi. Bapaknya di atas, anaknya di bawah. Orang lewat lagi. Apa kata orang? Oh, bapak nggak punya hati nih. Masa anaknya suruh giring bapaknya di atas? Akhirnya gimana? Dua-duanya naik ke keledai. Orang lewat lagi. Oh, nggak punya hati bapak sama anak satu ini. Masa keledai satu naikin dua orang? Tahu? Akhirnya dua-duanya turun. Itu satu keledai digendong sama dua orang. Bapak sama anak. Orang lewat lagi. Oh, goblok itu. Masa keledai digendong? Ente mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi orang nggak punya, mau jadi orang alim, mau jadi brengsek, mau jadi pemabuk, ente mau jadi apapun pasti diomongin sama orang. Ente baik, ente alim, ente ke majelis aja pasti diomongin sama orang. Ente ke masjid sehari 10 kali, 5 kalinya sholat wajib, 5-nya lagi sunnah. Orang bilang apa? Oh, so alim itu. Ente datang ke majelis pakai peci, pakai sarung, pakai topi baju koko. Oh, so alim itu datang ke majelis itu. Ente mabuk di pinggir jalan. Oh, itu orang goblok itu, tukang mabuk itu. Kalau ente mau jadi orang baik karena Allah, bukan karena orang. Kenapa? Hidup di dunia bukan cari muka sama orang. Hidup di dunia itu untuk yang maha hidup, bukan yang dihidupkan. Kalau ente mau jadi orang baik, jangan cari muka. Oh, depan orang ini nih, saya pengen cari muka jadi orang baik. Jadi diri sendiri aja udah. Orang mau ngomong apa soal kita, urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita jadi orang baik, cukup. Definisi baik apa sih? Nggak perlu panjang kali lebar. Ente punya akhlak sama adab aja, cukup. Teruslah mengutamakan adab, teruslah menunjukkan akhlak, sekalipun di hadapan orang yang tidak mengenal kita. Demi Allah, sekalipun orang yang tidak mengenal kita, kita menunjukkan adab dan akhlak, orang itu akan terpikat dengan kita. Jaga adab, jaga akhlak. Orang mau ngomong apa, kamu sok tawadu, kamu sok merendah kamu. Nggak perlu didengerin. Ente manusia biasa, nabi aja sekelas nabi yang adabnya Masya Allah, masih dilemparin kotoran sama orang kafir. Kita cuman umat, nih kalau diomongin sama orang, biarin, orang mau ngomong apa. Kenapa? Kadang kebenaran itu sudah diterima bagi orang yang kotor hatinya. Kebenaran itu kayak alkohol, tahu alkohol? Alkohol itu kalau disiram ke air yang nggak ada lukanya, dingin bener. Kenapa? Karena nggak ada luka di hatinya, nggak ada kotoran di hatinya. Tapi kalau alkohol disiram kepada tangan yang ada luka, perihnya nauzubillah. Kenapa? Itu alkohol disiram, ini lidah-lidah orang ulama-ulama, itu kalau disiram sama orang yang punya kotoran di hati, perih bener rasanya, sakit bener rasanya. Jadi kita berharap sama Allah, ya Allah jadikan kita orang baik, maka perbaiki diri kami. Itu selesai minta sama Allah, ya Allah saya pengen jadi orang baik, maka perbaiki diri saya. Ya Allah, saya pengen jadi orang berguna, maka perkumpulkan bersama-sama orang yang beruntung dengan saya. Jadikan saya orang yang beruntung, maka kumpulkan bersama-sama orang yang beruntung. Kuncinya satu, ente jadi orang baik aja. Nggak perlu dengerin apa kata orang. Orang mau ngomong A, B, C, D, Z, apalah itu yang diomongin. Kalau ente jadi orang baik, baik aja cukup. Orang mau ngomong apa, jangan malu sama peci kalian datang ke majelis. Jangan mau pakai sarung, jangan pernah malu. Kenapa?
Jangan pernah dengerin apa kata orang. Tutup kuping aja, jadi diri sendiri. Orang mau ngomong apa kek, mau dibenci kek, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan lu juga sama Tuhan lu sendiri. Jadi orang mau ngomong apa di depan, mau di belakang, tutup kuping. Ambil positifnya, buang negatifnya. Selama yang dibicarakan itu adalah kebaikan, ambil. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Sekalipun keburukan datangnya dari orang yang baik, jangan diambil keburukannya. Sekalipun kebaikan datangnya dari orang yang buruk dan tidak sependapat, ambil kebaikannya. Kira-kira sampai sini jelas? Saya pengen kalian keluar dari sini nanti setelah mahalul qiyam, setelah doa bareng-bareng, tekatin di hati. Saya harus punya akhlak, saya harus punya adab, baik sama orang tua, sama istri, sama keluarga. Udah pada punya istri belum? Belum. Tadinya saya udah bincang-bincang sama istri saya tadi. Nanti ceramahnya bapaknya mau buka tentang suami istri Yang datang anak muda semua. Nggak jadi. Nanti aja, tunggu lu pada nikah dulu. Apa ini anak hadrok lah gua. Tapi nanti ketika kalian punya istri, ingat baik-baik. Yang paling sulit bukan berjuang. Ingat baik-baik. Kalau kalian punya istri nanti, emang indah berjuang. Tapi yang sulit bukan berjuang, mempertahankan. Kalian tahu cinta? Cinta itu kayak tarawih. Bukan soal siapa yang datang di awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi mau ujian apapun konfliknya. Kenapa sih berbicara seperti itu? Saya bicarakan sesuai pengalaman saya pribadi. Sedih, Beb. Makanya saya bersyukur banget saya punya istri yang sekarang ini. Kebetulan duduk di tengah-tengah kita. Jangan pada nengok. Doain istri saya semoga sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki, jadi istri yang solehah, berbakti sama saya. Amin ya robbal. Ya itu buat saya. Nanti kalian nikah baru saya doain. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Kalau mau dapat pahala nih, nikah semua jadi pahala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu aja saya sampaikan karena masih ada Ustaz Saiful di sini. Kebetulan juga ada Habib Rizal Habsyi masih di jalan, kena macet katanya dari Depok. Kita berdoa semoga majelis ini bertambah maju, baik dan berkah. Orang-orang yang hadir di sini diberikan kenikmatan dunia akhirat. Yang mau masuk ke akhirat duluan silahkan, saya belakangan nggak apa-apa. Yang masuk duduk di sini ahli surga semua. Yang bilang amin semoga cepet-cepet sono pergi ke surga dah. Ya udah mati duluan. Saya belakangan. Nanti kalau masuk surga panggil saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirul kalam wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kelar, selesai rutinan mausolin setiap hari Senin malam Selasa. Yang mau hadir setiap hari Senin malam Selasa ba'da Isya. Alhamdulillah hari ini pembukaan dihadiri banyak guru-guru. Ada Habib Rizal Habsyi, ada Habib Ridho Al-Gadri, ada Iqbal Albar, ada Ustaz Saiful, ada Habib Abdul Qadir Assegaf, ada Bang Jampang guru silat. Oh no, Bang Jampang yang ngono. Ada pejuang-pejuang juga nih, ada orang-orang silat. Alhamdulillah Pak rame. Doain majelis ma'as solihin semoga bertambah maju, baik dan berkah. Didoain juga sama guru-guru kita. Ya Bib, doain Bib majelis Bib ma'as solihin, Bib Ridho. Doain Bib majelis Bib. Bib jangan jadi panitia Bib. Untung guru di MS Bib. Oh, kira mau jadi panitia MS Bib, jangan. Ya udah begitu, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, komen di bawah kira-kira buat konten apa ke depannya. Tapi yang paling penting setiap Senin malam Selasa itu rutinan ma'as solihin. Jangan lupa hadir ba'da Isya Senin malam Selasa seminggu sekali. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum.